Halo, assalamualaikum. Masih bersama saya teman-teman di channel Novan YK. Ternyata sampai saat ini masih banyak banget teman-teman yang di luar negeri maupun di Indonesia itu masih kebingungan ataupun was-was mengenai masalah daftar email. Seperti halnya teman-teman yang bertanya di kolom komentar di YouTube ataupun juga yang DM maupun inbox. Sebenarnya banyak sekali teman-teman yang bertanya itu ya. Tetapi untuk kali ini aku rangkum dulu untuk yang 10 pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman. Tetapi perlu teman-teman ketahui ya, aturan saat ini untuk mendapatkan pembebasan biaya yang 500 US dollar tersebut ataupun tidak membayar pajak untuk harga HP yang di bawah 7 jutaan. Yaitu bagi yang tidak karantina itu harus daftar di tempat kedatangan bandara ataupun pelabuhan. Nah, bagi yang karantina, pembebasan bisa didapatkan maksimal 5 hari setelah selesai karantina. Dan itu bisa didaftarkan di semua kantor bea cukai dimanapun. Tetapi yaitu maksimal 5 hari setelah selesai karantina. Oke ya, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang sering ditanyakan. Nomor 1, bagaimana jika HP dari luar negeri itu tidak didaftarkan? Sebenarnya HP dari luar negeri tidak didaftarkan itu tidak apa-apa ya teman-teman. Tetapi ada kemungkinan nanti ketika sampai di Indonesia, pas mau dipasang SIM card, nah itu tidak ada sinyalnya. Dan cuma bisa buat WiFi aja. Jadi misalkan tidak daftar email, nah resikonya cuma itu ya. HP di rumah itu tetap bisa digunakan, tetapi cuma buat WiFi aja. Tetapi ketika mau dipasang SIM card operator, nah itu kemungkinan besar nanti tidak ada sinyalnya. Kemudian pertanyaan kedua, kapan sebaiknya daftar email yang online itu, yang di aplikasi, untuk mendapatkan QR Code. Jadi untuk mendapatkan email, mendapatkan QR Code itu, ketika masih di luar negeri, itu sebenarnya kapan aja bisa ya teman-teman. Yang penting sudah tahu tiketnya, kapan penerbangannya, nomor penerbangan berapa, tiba di Indonesia itu kapan. Nah itu sudah bisa mendaftarkan emailnya. Tapi sebaiknya mendaftarkan email itu 1 hari sebelum keberangkatan dari luar negeri. Atau bisa juga sebelum keberangkatan dari luar negeri, pas hari itu juga, itu nggak masalah. Kalau mendaftarkannya itu seminggu sebelum keberangkatan atau sebulan sebelum keberangkatan, ditakutkan nanti ada cancelan. Sehingga data yang masuk sama inputan yang terakhir itu beda. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah bagi yang mau cuti ataupun WNA yang liburan ke Indonesia itu harus daftar email? Nah itu tidak harus ya teman-teman. Ada alternatif biar bisa digunakan di Indonesia. Yang pertama itu bisa menggunakan fasilitas roaming. Nah jadi kartunya dari luar negeri itu menggunakan fasilitas roaming itu. Tapi tentunya kalau menggunakan fasilitas roaming ini biayanya mahal. Untuk yang kedua yaitu bisa mendaftarkan di gerai operator. Nah, jadi teman-teman yang dari luar negeri, nah itu bisa langsung di bandara itu mendaftarkan di gerai operator resmi untuk mendapatkan kartu yang bisa digunakan maksimal 3 bulan atau 90 hari. Jadi bagi teman-teman yang di luar negeri mau berwisata Indonesia ataupun cuti, itu tidak harus daftar emailnya. Bisa gunakan 2 alternatif tadi. Atau juga kalau mau coba-coba ini bisa menggunakan kartu untuk saat ini smartphone ya, itu bisa digunakan tanpa daftar email, tetapi untuk jangka kedepannya itu juga tidak tahu sampai kapannya. Kemudian pertanyaan yang keempat itu apakah laptop kemudian kamera itu perlu daftar email? Nah untuk laptop kamera itu tidak perlu daftar email ya teman-teman. Tapi untuk iPad yang ada SIM cardnya itu sebaiknya tetap daftar email biar nanti bisa lancar digunakan untuk SIM cardnya itu. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana jika lupa daftar email ketika di bandara. Nah ini khususnya bagi yang tidak karantina ya. Nah itu bagaimana? Nah, jika lupa daftar email ketika di bandara, nanti bisa daftar email di kantor bea cukai di daerah masing-masing. Tetapi tentunya itu tidak ada pembebasan biaya. Jadi berapapun harga HP teman-teman, 1 juta, 2 juta, nah itu tetap kena pajak. Dan itu bisa didaftarkan maksimal 60 hari setelah tiba di Indonesia. Bagaimana jika mendaftarkan itu lebih dari 60 hari setelah tiba di Indonesia? Nah itu kantor bea cukai itu tidak mau menerima ya teman-teman. Jadi solusinya jika seperti itu, nah mau nggak mau teman-teman bisa gunakan jasa buka email yang tentunya itu berbayar.
Dan itu biasanya itu ada masa aktifnya. Nah, itu terkadang ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ataupun permanen. Tetapi biasanya biayanya makin mahal. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Berapa sih boleh membawa HP dari luar negeri? Nah, itu untuk aturannya itu untuk HP yang bisa dibawa ataupun didaftarkan itu cuma 2 unit ya teman-teman. Tetapi pada prakteknya kemarin-kemarin itu juga pengalamanku juga itu membawa HP lebih dari 2 itu tidak apa-apa ya teman-teman. Mau 3, 4, 5, nah itu nggak apa-apa. Untuk aku sendiri itu membawa 10 HP itu juga nggak masalah. Tetapi yang boleh didaftarkan itu cuma 2 ya teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah itu kan cuma boleh membawa 2 HP. Nah itu bagaimana cara ngitungnya? Apakah satu-satu atau digabung? Nah kalau aturannya itu harga 2 HP itu digabung. Nah misalkan lebih dari 7 jutaan atau 500 US dollar, nah kelebihannya itu nanti kena pajak. Itu device pertama apa, tipenya, mereknya, spesifikasinya seperti apa, harganya berapa. Device kedua pun juga seperti itu. Nah itu nanti akan otomatis terakumulasi nilainya. Dan pada saat dibawa ke bea cukai, nanti nilai tersebut yang akan akumulasi tersebut yang akan dipotong 500 dolar, baru kalau misalnya ada kelebihan itu yang dikenakan pajaknya. Misalkan harga HP yang pertama itu 5 juta, kemudian yang kedua juga 5 juta. Nah, berarti yang kena pajak itu yang 3 juta ataupun kelebihan dari 7 juta. Jadi 3 juta itu nanti kena pajaknya. Untuk hitung-hitungan pajak ada di videoku yang sebelum-sebelumnya juga. Kemudian pertanyaan yang ke-9 itu bagaimana jika membeli HP secara online dari luar negeri, bagaimana mendaftarnya? Nah, itu biasanya itu tergantung ekspedisinya ya teman-teman. Biasanya itu oleh ekspedisinya, kalau yang bagus itu nanti sudah didaftarkan oleh pihak ekspedisinya itu atau jasa pengirimannya. Sehingga nanti ketika HP-nya ternyata kena pajak, itu membayar berapa pajaknya itu ke pihak ekspedisi. Nah itu pengalamannya seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 itu bagaimana jika HP yang dulu belinya di Indonesia, kemudian pergi ke luar negeri, habis itu pulang ke Indonesia, apakah perlu daftar IMEI juga? Seperti yang diinformasikan bea cukai yang sebelum-sebelumnya itu misalkan belinya sebelum aturan ini diberlakukan ataupun 15 September 2020, nah itu tidak daftar, tidak apa-apa. Ataupun bagi teman-teman yang dulu pernah cuti ke Indonesia sebelum aturan diberlakukan itu terus digunakan Indonesia itu lancar, nah itu tidak daftar juga tidak apa-apa. Seperti halnya HP ku ini digunakan di Indonesia sebelum peraturan diberlakukan. Nah sampai sekarang tetap bisa lancar menggunakan SIM card Indonesia. Jadi ini dulu ya teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab pada video ini. Sebenarnya masih banyak sekali ya. Mungkin nanti akan aku bahas pada videoku yang selanjutnya, biar videonya tidak terlalu panjang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Misalkan ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, bisa komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.